eh, untuk melingkari level yang sesuai dengan keadaan sekarang. Ini saya melingkari yang level 4. Ya, berkolaborasi dan berbagi ide strategi dan sumber asesmen yang berpusat pada peserta didik dengan rekan sejawat. Jadi ini kemudian yang sub 132 kami juga memilih level 4. Berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Jadi gini, seperti yang sudah dijelaskan dari narasumber tadi, bahwa kami seandainya menemukan kebuntuan, kami bercerita, kami meminta pandangan itu dari teman-teman yang ada, meskipun itu ya namanya kita harus kilir dari kelas ke kelas, misalnya pas saat belajar. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian hal apa saja yang sudah kami lakukan untuk pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik? Satu, namanya pendidik, kita juga harus mempunyai pedoman. Pedoman kita adalah CP. Kalau zaman kemarin silabus, kalau zaman bahula kami dulu GBBP, garis-garis besar program pengajaran. Jadi sebelum kita ke kelas, kita harus menganalisis dulu dari CP. Jadi kita harus selalu berpedoman pada CP. Nah, sesudah kita menganalisis CP, kita merumuskan dulu ATP-nya. Kalau zaman saya dulu itu TIK-nya, tujuan instruksional khusus, itu apa yang mau dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian sesudah kita merumuskan, itu kita merancang pembelajaran. Kita membuat, kalau dulu itu SP, terus RPP, terus sekarang modul. Nah, dalam merancang pembelajaran itu kita nanti tinggal memasukkan ATP tadi yang sudah kita rumuskan tadi, apa saja yang mau dicapai dari proses pembelajaran. Kemudian sesudah merancang pembelajaran, kita juga merancang asesmen. Jadi asesmen ini nanti penilaiannya di bisa di tengah, penilaian bisa di. Jadi kita bisa membuat soal itu ya, soal latihannya di itu tulisan, dan juga kita melaksanakan tes ya untuk tahap awal dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk prosesnya kita bisa tanya kepada anak secara verbal. Maksudnya gini, misalnya kan pas kita menjelaskan ke anak dalam proses pembelajaran, kita menjelaskan gimana dan seterusnya. Kita tanya ke anak, kadang-kadang pas kita menjelaskan kan anak yang itu cerita sendiri. Nah, kita mengetahui bagaimana anak yang cerita sendiri itu, kita tanya, itu tadi cerita apa ya? Jadi fokus pada proses pembelajaran. Jadi diharapkan dari pertanyaan itu tadi, anak itu yang mendengar atau yang melihat. Kalau yang mendengar, meskipun dia itu bercerita juga, dia tetap dengar apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh instrumen yang di tengah proses pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah instrumen yang di akhir atau post test atau soal formatif ya. Tapi kalau sekarang apa namanya di akhir itu sumatif atau formatif namanya? Akhir. Masih formatif kan? Yang sumatif itu yang semester kan? Ya, berarti tetap ya. Jadi
pembuatan instrumennya itu dibuat secara tertulis boleh, bisa dibuat secara lisan, ya. Itu untuk formatif. Jadi kami sesudah panjang asesmen tadi, jadi dalam asesmen tadi ada instrumen awal, bisa juga kami yang di tengah, bisa yang instrumen akhir atau formatif. Nah, yang terakhir refleksi. Jadi proses pembelajaran kita melaksanakan bagaimana kita akan anak jelas apa enggak instrumen atau formatifnya tadi, anak-anak itu kira paham enggak? Nah, sekiranya dalam pembuatan formatif itu misalnya kita buat 10 soal, ternyata anak itu yang bisa menjawab lebih dari 50%. Artinya materi pada saat itu disampaikan dan anak bisa menerima. Tetapi kalau materi saat itu disampaikan dan anak dengan melihat instrumen akhir tadi yang formatif tadi kok banyak yang masih salah, yang mendapatkan nilai misalnya 6 ke atas kok baru 1/4 dari peserta, artinya materi itu belum bisa diterima oleh anak-anak. Baru nanti kita dari refleksi itu tadi kita cari apa salahnya di mana, atau di soalnya yang terlalu berat, atau di kalimat-kalimatnya yang anak-anak belum paham, atau pada gurunya waktu menjelaskan terlalu cepat, atau ada kata-kata yang tidak dijelaskan. Jadi kita merefleksinya di situ. Nah, ini untuk hal yang sudah dilakukan di fase C. Kemudian kendala